Halo Sobat Pejuang Keluarga, bertemu lagi di Teras Iman Nusantara. Bro, masih ingat cerita hari Sabtu kemarin? Waktu kita bahas soal penemu telepon Alexander Graham Bell yang suka nge-reject panggilan masuk. Nah, hari ini ada kelanjutannya. Tepat pada tanggal ini, 10 Maret tahun 1876, sejarah besar terjadi. Pada hari itu, panggilan telepon pertama di dunia akhirnya berhasil dilakukan. Ceritanya unik. Waktu itu, Bell lagi di ruang kerjanya. Lalu, gak sengaja, dia numpahin asam baterai ke celananya. Karena panik dan kepanasan, dia spontan teriak ke arah mikrofon yang lagi dia uji coba. "Pak Watson, kesini cepat, saya butuh bantuan." Ajaibnya, asistennya yang ada di ruangan lain dengar suara itu lewat speaker dan langsung lari nolongin Bell. Hari itu, untuk pertama kalinya suara manusia berhasil menembus jarak karena hambatannya sudah diatasi. Sinyalnya nyambung, brother. Sobat Teras Iman yang saya kasihi, mari kita tarik kisah ini ke kehidupan rohani kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kabel komunikasi kita dengan surga itu putus total. Sinyalnya blank. Kenapa bisa putus? Karena ada sebuah penghalang raksasa yang namanya hukum Taurat. Hukum Taurat itu ibarat debt collector yang bawa daftar tagihan atau surat hutang dosa kita. Isi daftarnya panjang. Misalnya, pikiran kotor kita, amarah kita pas lagi capek di jalan, ego kita ke istri, semuanya dicatat. Dan upah atau denda dari hutang itu sangat mahal. Kematian kekal yang bikin kita putus komunikasi dengan Tuhan. Buat bapak-bapak, pasti tahu betul rasanya dikejar tagihan kan? Lagi capek-capeknya bikin laporan buat bos yang gaptek, atau lagi kepanasan narik ojol di jalan, tiba-tiba keinget cicilan motor yang nunggak, atau pusing mikirin sepatu sekolah anak yang udah lapar, alias semangap. Boro-boro mau berdoa, dada rasanya sesak duluan. Hutang itu mendakwa dan bikin kita merasa nggak layak datang ke Tuhan. Tapi untungnya ada kabar baik, bro. Untuk menyambung kembali sinyal yang putus itu, Tuhan nggak pakai kabel fiber. Dia pakai teknologi rohani yang jauh lebih dahsyat, yaitu salib Kristus. Rasul Paulus bilang di Kolose 2 ayat 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bayangin ini Pak, saat kita lagi pusing-pusing lihat tumpukan tagihan, tiba-tiba ada yang datang, ngambil kertas tagihan itu, lalu dicap pakai tinta merah besar. Lunas. Gimana rasanya? Plong banget kan? Itulah yang Yesus lakukan di Bukit Golgota. Dia ambil surat hutang dosa kita yang tebal itu, lalu dia paku di kayu salib. Dibayar lunas pakai darahnya sendiri. Karena hutangnya sudah lunas, otomatis sinyalnya balik lagi. Sinyal kita ke surga sekarang udah full bar. Hari ini kita nggak perlu panik teriak-teriak kayak Alexander Graham Bell buat minta tolong. Kapanpun kita ngerasa lelah, stres di jalan, atau berat mikirin anak istri, langsung aja telepon Tuhan dalam doa. Dia pasti angkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini aku bisa bernapas lega karena surat hutang dosaku yang terus mendakwa dan mengancamku sudah Engkau lunasi dan Engkau paku di atas kayu salib. Terima kasih karena sekarang aku bisa datang kepadamu kapan saja, tanpa rasa takut sebagai anak yang sudah ditebus. Tuhan, sertai peluh dan keringatku hari ini. Saat aku bekerja dan berjuang di jalanan,
Ingatkan aku bahwa aku adalah pria yang sudah merdeka dari hutang dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tetap semangat, push orderannya, dan kejar target hari ini, bro. Sinyal surga selalu terbuka buat kita. Tuhan Yesus memberkati.